Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zakiuddin dengan NIM 211-091-131-131-0026 dan rekan saya. Api Parli dengan NIM 211-091-131-0029. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk menanyakan terlebih dahulu identitas saudara. Uh, untuk nama saudara siapa ya? Oke, nama saya Jerry Kevin Sepriando Siltonga, boleh dipanggil Jerry. Oke. Untuk sekarang pekerjaannya apa ya? Saya sebagai mahasiswa. Oke. Untuk umur dan domisili sekarang berada di mana? Umur 19 tahun, sekarang domisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, jadi kami pada kesempatan kali ini ingin sedikit mewawancarai kepada seorang narasumber terkait 4 masalah yang paling harus diperhatikan di Indonesia. Nah, 4 masalah tersebut, yang pertama adalah mental health, yang kedua adalah kebersihan, yang ketiga adalah penyakit menular seksual, dan yang keempat adalah COVID-19 dan vaksin. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, menurut saudara, dari keempat penyakit tersebut, menurut Anda apa sih yang paling harus diperhatikan bagi masyarakat Indonesia? Oke, menurut saya keempat-empatnya itu penting ya, tapi yang lebih penting dari keempat hal itu, menurut saya yang umum, banyak orang di luar sana yang mengalami gangguan mental atau gangguan mental health, terlebih kepada yang usia-usia remaja ya. Dan gangguan mental ini dialami oleh tiap-tiap orang itu berbeda-beda, karena ada yang ringan sampai yang berat gitu. Oke, jadi menurut saudara dari keempat itu yang paling harus diperhatikan adalah mental health. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya bisa saya serahkan pada Afif. Baik, Pak. Mungkin karena Bapak tadi memilih mental health, jadi saya ingin menanyakan sedikit pertanyaan kepada Bapak. Jadi, apakah Bapak tahu apakah itu mental health, Pak? Oke, saya tahu tentang mental health, tapi kurang apa namanya, tidak terlalu spesifik gitu. Jadi yang saya ketahui tentang mental health itu adalah suatu kondisi di mana kita bisa menghadapi stres kita sehari-hari, terus dapat bekerja secara produktif dan juga pede gitu bertemu orang banyak. Ya. Lalu, menurut Bapak, apakah mental health itu bisa berubah-ubah seiring dengan waktu? Oke, menurut saya bisa ya, karena menurut pengalaman pribadi, ketika saya duduk di bangku SD, SMP, itu kan mindset saya kan eh, bermain cuman pokoknya sesuatu yang menyenangkan lah, belum tahu itu rasanya overthinking. Nah, saat memasuki SMA itu masalah-masalah mulai muncul, entah itu pergaulan saya di organisasi studi, apalagi sekarang di perkuliahan itu tekanan-tekanan semakin berat, dan itu mengakibatkan ada perubahan mental saya. Lalu yang ketiga, menurut Bapak, apakah yang menyebabkan penyakit mental health? Oke, menurut saya banyak faktor ya, karena yang umum yang pernah saya baca atau saya dengar tuh di berita, jika dihadapkan oleh suatu masalah itu kan mengakibatkan tekanan-tekanan ya, dan pada akhirnya akan menimbulkan stres berat, dan juga mungkin faktor lingkungan yang tidak mendukung kita untuk menjadi lebih baik. Baik, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Silakan kepada Zakiuddin untuk melanjutkannya. Sebelumnya saya izin bertanya. Nah, menurut saudara, apakah kesehatan mental itu penting bagi kesehatan kita secara keseluruhan? Maksudnya itu misalnya kita sedang mengalami stres gitu, misalnya apakah stres itu bisa menyangkut kepada penyakit-penyakit lain gitu? Menurut Bapak, menurut saudara gimana? Oke, uh, apakah kesehatan mental penting? Menurut saya penting banget ya, karena kan mental health ini kan mempengaruhi cara kita berpikir,
berperilaku yang positif tentunya. Nah, apabila kita mengalami gangguan mental atau mental health kita ini terganggu, itu akan sangat berpengaruh kepada cara berpikir kita, cara berperilaku. Nah, apabila kita sedang dihadapkan oleh suatu permasalahan atau mengalami tekanan yang sangat berat, mungkin kita akan menyerah pada kondisi itu dan mungkin akan menimbulkan masalah kesehatan fisik lainnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut saudara, kesehatan mental di Indonesia itu apakah banyak gitu atau masih sedikit presentasinya? Oke, menurut saya sih, saya kurang tahu ya, tapi yang pernah saya baca sih, banyak orang di luar sana yang mengalami gangguan mental, terlebih kepada usia-usia remaja. Nah, dan gangguan mental yang dialami tiap-tiap orang itu berbeda, mungkin dari yang ringan sampai yang berat. Oke, terima kasih. Untuk bisa dilanjutkan ke Afif. Baik Pak, jadi sedikit menjelaskan apa itu mental health. Jadi mental health itu mencakup emosional kita, psikologis kita, dan juga sosial kita. Jadi mental health ini mempengaruhi semua tindakan yang akan kita lakukan Pak. Dan mental health ini juga penting bagi kehidupan kita sejak kita masih anak-anak sampai kita dewasa. Sedikit info bahwa kesehatan mental yang buruk itu tidak sama ya Pak dengan penyakit mental. Lalu untuk pertanyaan, bisakah kesehatan mental itu berubah-ubah? Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa penyakit mental health itu bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu, tergantung pada faktor. Salah satunya ketika tuntutan melebihi sumber daya atau kemampuan kita, jika kita paksakan untuk melakukannya, maka akan mengganggu mental health kita ya Pak. Lalu untuk penyakit mental health, penyebabnya, jadi tidak ada penyebab tunggal penyakit mental health ya Pak, namun ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Yang pertama ada penggunaan alkohol yang berlebihan, yang kedua ada faktor biologis atau ketidakseimbangan kimia di otak, yang ketiga ada perasaan kesepian atau isolasi, yang keempat ada penyebabnya yaitu disebabkan oleh penyakit medis seperti apabila ada penyakit di tubuh kita seperti diabetes atau apapun itu pasti akan mempengaruhi mental health kita. Silakan kepada Jaikudin untuk menambahkan. Untuk tadi, saya kan ada menanyakan bagaimana sih, apakah kesehatan mental itu penting untuk kesehatan kita secara keseluruhan. Nah, menurut jawaban saudara tadi benar. Nah, itu sangat penting bagi kesehatan kita karena akan menyangkut kepada kesehatan tubuh kita lainnya. Misalnya ketika kita depresi itu akan meningkatkan resiko berbagai jenis masalah kesehatan fisik, misalnya terutama kondisi jangka panjang itu seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Demikian pula dengan kondisi kronis itu juga dapat meningkatkan resiko penyakit mental. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu tadi kan seberapa umumkah penyakit mental yang ada di Indonesia? Apakah banyak? Nah, menurut data yang saya dapatkan itu sekitar 3,7% atau 9 juta orang itu menderita depresi ya Pak. Dari sekitar populasi orang Indonesia itu 250 juta orang. Nah, selain itu sekitar 6% atau 14 juta orang yang berusia 15 tahun ke atas itu menderita gangguan mood atau suasana hati yang berubah-ubah seperti depresi dan kecemasan. Nah, sekitar 1,7 per 1000 orang juga menderita gangguan psikologis kronis seperti skizofrenia. Selain itu saya juga akan sedikit menambahkan apa sih penyebab dari penyakit mental ini. Nah, orang itu dapat mengalami berbagai jenis penyakit atau gangguan mental dan seringkali dapat terjadi pada waktu yang bersamaan. Nah, penyakit mental ini itu juga dapat terjadi dalam waktu yang singkat atau bersifat episodik. Nah, ini berarti bahwa penyakit mental itu datang dan pergi dengan awal dan akhir yang berbeda, Pak. Penyakit mental itu juga bisa berkelanjutan atau bertahan lama. Nah, sampai saat ini apakah Bapak sudah mengerti terkait mental health, Pak? Iya, saya sudah mengerti. Terima kasih pada Afif Fahri dan Jaki Yudin. Oke, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, Pak, atas waktunya untuk wawancara. Mohon maaf jika mengganggu waktu
waktu malamnya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Nur Azma Syifa dengan NIM 211-09-111-221 dari kelompok 20 Arteriae Oesa Pagiae. Bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Ica Putri Maharani Irisan dengan NIM 211-09-111-200-25 dari kelompok 20 Arteri SPG. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan kepada salah satu narasumber tentang kebersihan. Untuk narasumber bisa disebutkan nama lengkapnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan, saya Julianti Salma. Kemudian, berapa usia Anda saat ini? Saat ini usia saya 18 tahun. Pekerjaan yang Anda sedang kerjakan saat ini sebagai apa? Sekarang saya menjalani kehidupan sebagai mahasiswi di Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, apa yang Anda ketahui tentang kebersihan? Kalau menurut saya sendiri, kebersihan itu adalah rapi, tidak kotor, dan juga meskipun di permukaan itu terlihat bersih, namun bisa saja ada bakteri atau virus yang menempel. Baik, nampaknya narasumber sudah cukup memahami apa itu kebersihan. Kemudian definisi kebersihan akan dijelaskan oleh teman saya, Eja. Baik, terima kasih. Benar yang Anda bilang bahwa kebersihan itu berkaitan dengan rapi dan tidak kotor. Namun ada sisi lain dari definisi kebersihan, yaitu kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Kebersihan juga adalah upaya manusia untuk memelihara lingkungannya dari berbagai sampah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sehat dan nyaman. Baik, kemudian saya akan bertanya kepada narasumber, apa penerapan kebersihan yang telah Anda lakukan setiap harinya? Penerapan kebersihan cukup sederhana. Saya mandi setiap hari, lalu mencuci piring setelah makan, mencuci baju, terus selain itu juga membersihkan sampah jika sudah menumpuk, dan menyapu rumah. Gitu. Baik, tampaknya narasumber ini sangat menyukai kebersihan. Terlihat dari kegiatan dia sehari-hari yang sering menerapkan perilaku bersih-bersih. Kemudian manfaat kebersihan akan dijelaskan oleh teman saya, Eja. Untuk manfaat kebersihan, yang pertama ada membuat lingkungan menjadi enak dan nikmat dipandang. Karena ketika sebuah lingkungan itu bersih, indah, maka akan enak untuk dilihat serta untuk dipandang. Yang kedua ada lebih betah dan nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Karena apabila lingkungan tersebut bersih, maka seseorang akan nyaman untuk tinggal di lingkungan tersebut. Selain itu, perilaku kebersihan juga dapat menghindari kita dari berbagai penyakit. Lingkungan yang tidak bersih menjadi tempat terbaik untuk sarang nyamuk yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, belum lagi bakteri yang turut hidup di dalamnya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan menjaga kebersihan lingkungan seperti tempat tinggal, sekolah, rumah ibadah dapat menghindari kita dari penyakit demam berdarah, hepatitis A, tetanus, kolera, dan demam tifoid yang berpotensi muncul pada lingkungan yang tidak terjaga kebersihannya. Dan yang terakhir adalah kebersihan dapat menjaga kesehatan mental kita. Apakah narasumber sudah memahami manfaat dan pentingnya kebersihan tadi? Sudah, terima kasih. Baik, akan kami tutup acaranya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber karena telah meluangkan waktunya untuk berkenan diwawancarai oleh kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
Waalaikumsalam. Sebelumnya, bolehkah saya menanyakan nama dan pekerjaannya terlebih dahulu? Boleh Mbak, perkenalkan nama saya Helia Fadila. Saya pekerjaannya sebagai mahasiswa di Universitas Sambil Mangkurat. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ibu. Sebelumnya, saya akan memberikan 4 topik, yaitu 1 adalah mental health, 2 adalah kebersihan, 3 adalah penyakit menular seksual, dan 4 adalah COVID-19 dan vaksin. Menurut Ibu, penyakit apakah yang sangatlah krusial untuk ditangani di Indonesia? Kalau saya sih nomor 3, yang penyakit menular seksual. Baik, Ibu. Menurut Ibu, pengetahuan umum apa yang Ibu miliki seputar penyakit menular seksual ini? Kalau yang saya tahu sih yang penyakit HIV Mbak yang terkenal di Indonesia. Baik, pengetahuan Ibu sudah baik, cukup baik sampai situ. Penyakit menular seksual adalah sebuah penyakit kelamin yang dimana ditularkan melalui hubungan seksual yang termasuk sifilis, gonore, bubo, jeger ayam, herpes, HIV, AIDS, dan lain-lain. Dan salah satu alasan mengapa hal ini sangatlah marak terjadi di Indonesia itu karena kan faktor finansial dan faktor kekurangan ilmu mengenai penyakit menular seksual, lalu belum tumbuhnya kesadaran pentingnya kesehatan reproduksi di kalangan anak remaja, kemudian masih dianggap tabunya pendidikan seksual sejak dini, dan perubahan gaya hidup global dan desakan jumlah penduduk dan perubahan struktur penduduk. Baik, saya akan menjelaskan seputar HIV/AIDS. HIV/AIDS merupakan Human Immunodeficiency Virus, di mana HIV ini merupakan retrovirus yang menjangkit sel-sel sistem kekebalan tubuh, terutama pada CD4 positif T cell dan macrophage, di mana hal komponen-komponen tersebut merupakan komponen-komponen utama pada sistem kekebalan tubuh dan menghancurkan atau mengganggu fungsinya. Kemudian, HIV/AIDS ini merupakan virus yang menyerang kekebalan tubuh, sedangkan AIDS adalah sekumpulan gejala yang disebabkan karena menurunnya sistem kekebalan tubuh tersebut, dikarenakan HIV tersebut. Kemudian, AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, di mana menggambarkan berbagai gejala dan infeksi yang terkait dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Baik, menurut saya untuk pembahasan HIV/AIDS sampai di sini akan dilanjutkan seputar IMS, yaitu adalah infeksi menular seksual, dengan akan dijelaskan oleh Saudari Nida, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Jasmine. Nah, jadi infeksi menular seksual atau IMS adalah infeksi yang utamanya ditularkan melalui kontak seksual. Terdapat lebih dari 30 jenis bakteri, virus, atau parasit yang dapat menjadi penyebab IMS. Beberapa di antaranya dapat disembuhkan dengan menggunakan obat, namun beberapa lainnya belum dapat disembuhkan, sehingga dapat menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian. IMS sendiri dapat bersifat asimptomatik atau tanpa gejala, atau bergejala ringan sehingga seringkali tidak diketahui. IMS yang bergejala umumnya muncul sebagai infeksi alat kelamin, infeksi saluran kemih, infeksi radang panggul, atau luka kelamin. Gejala yang paling sering adalah keputihan dari vagina, keluar cairan atau rasa terbakar pada alat kelamin, luka kelamin, dan nyeri perut. Lantas, bagaimanakah pencegahan infeksi menular seksual? Nah, kita harus ingat konsep ABCDE. Apa sih konsep ABCDE? A berarti abstinensia atau tidak berhubungan seksual. B berarti be faithful atau setia, yaitu hanya berhubungan seksual dengan satu pasangan yang sah. C berarti condom, yaitu menggunakan kondom untuk kelompok beresiko. D berarti drug, yaitu menghindari penggunaan nafza, terutama nafza suntik. E berarti education atau edukasi mengenai infeksi menular seksual. Beberapa cara lain untuk mencegah IMS ini yaitu dengan melakukan vaksinasi dan melakukan screening. Nah, sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Bagaimana kepada Saudari Helia? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Saat ini sudah tidak ada pertanyaan, infonya sudah bagus.
Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Helya atas ketersediaannya dalam menghadiri wawancara tentang edukasi permasalahan kesehatan di Indonesia. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Dinino Ramalina dengan NIM 2110911220052 dan rekan saya Dengan saya, Enina Ramadina, dengan NIM 2110911320004. Pada sore hari ini, kami akan melakukan wawancara dengan seorang narasumber terkait dengan isu-isu kesehatan yang sedang marak terjadi di Indonesia. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih banyak kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara bersama kami. Lalu izinkan saya untuk mengetahui identitas dari narasumber. Apakah saudari berkenan untuk memperkenalkan diri dengan nama, pekerjaan, dan umur? Baik, Saudari Dini dan Saudari Eni, perkenalkan nama saya Salsabila Asia. Pekerjaan saya sebagai editor online penerbitan buku. Terus juga umur saya 20 tahun untuk tahun ini. Baik, terima kasih banyak atas perkenalannya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudari mengenai isu-isu kesehatan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui saat ini, sedang marak terjadi beberapa isu kesehatan di Indonesia. Yaitu yang pertama mental health, yang kedua kebersihan, yang ketiga penyakit menular seksual, dan yang keempat COVID-19 dan vaksin. Menurut saudari sendiri, yang mana isu yang sangat marak terjadi di Indonesia saat ini? Menurut saya, COVID-19 sama vaksin ya, kan sekarang ramai banget itu. Baik, menurut saudari, apa yang saudari ketahui tentang COVID-19 dan vaksinasi di Indonesia saat ini? Kalau menurut saya, COVID-19 itu tuh penyakit menular yang disebabkan oleh virus, terus juga dia itu mematikan ya kalau nggak salah, karena banyak banget kan yang korbannya di sini. Terus juga kalau untuk vaksin itu tuh sebagai tindakan pemerintah dalam mengurangi jumlah korban virus. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudari Salsa. Izinkan saya bertanya, apakah saudari pernah terindikasi gejala COVID-19? Alhamdulillahnya sih belum pernah. Alhamdulillah. Izinkan saya menambahkan tentang COVID-19 ya. Coronavirus atau lebih sering kita sebut virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan. Penyakit ini muncul pertama kali di tahun 2019 di Wuhan, Cina, yang lalu menyebar ke seluruh dunia. Gejala utama penyakit ini seperti batuk, demam, sesak napas, kurang nafsu makan, dan kurangnya sensitivitas dalam bernafas, ataupun gejala bawaan yang disertai seperti jantung, paru-paru, dan asma yang akan memperparah nantinya. Dan penyakit ini menyerang ke semua golongan ataupun kalangan usia, umur, kayak seperti anak-anak, dewasa, ataupun lansia. Kita dapat mencegah dampak dari penyakit ini dengan cara selalu memakai double masker medis dan masker kain, mencuci tangan ataupun memakai hand sanitizer, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, menjaga jarak dengan seseorang yang memiliki indikasi penyakit tersebut. Kita juga dapat lebih sering melakukan olahraga, mengkonsumsi makanan sehat, lebih banyak vitamin-vitamin, dan lebih banyak mengkonsumsi air putih. Untuk vaksinasi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Eni. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Saudari Salsa, apakah Saudari sudah pernah melakukan vaksin COVID-19? Sudah 2 kali. Baik, alhamdulillah. Lalu izinkan saya untuk menambah wawasan Saudari mengenai vaksin itu sendiri. Jadi vaksin adalah suatu zat yang mengandung patogen penyebab penyakit seperti bakteri, racun, atau virus yang telah dilemahkan atau telah dimatikan. Saat patogen itu dimasukkan ke dalam seseorang, vaksin itu akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Lalu proses pembentukan antibodi ini yang sering kita dengar dengan sebutan imunisasi. Setiap orang itu perlu mendapatkan vaksin, terutama bayi dan anak-anak, karena mereka memiliki daya tahan tubuh yang masih lemah dan berkembang.
Akan tetapi, selain bayi dan anak-anak, orang dewasa seperti kita pun juga perlu mendapatkan vaksin. Lalu orang yang disarankan untuk mendapatkan vaksin itu memiliki beberapa kondisi seperti berusia lanjut, sedang hamil, memiliki penyakit kronis seperti asma, diabetes, dan penyakit jantung, juga memiliki daya tahan yang lemah. Lalu juga belum pernah mendapatkan imunisasi wajib dan bekerja di tempat berisiko tinggi, seperti tenaga kesehatan yang bertemu langsung dengan pasien atau orang yang bekerja di laboratorium. Lalu untuk vaksin yang sedang sering kita dengar saat ini, yaitu vaksin COVID, itu memiliki beberapa jenis di Indonesia. Yaitu yang pertama Sinovac, lalu ada AstraZeneca, ada Sinopharm, Moderna, dan Pfizer. Vaksin sendiri memiliki banyak sekali manfaat untuk kita. Yang pertama dapat mencegah penyebaran penyakit, seperti saat ini COVID-19 yang sangat marak tersebar, sangat gampang tersebar, dengan menggunakan vaksin itu dapat mencegah penyebarannya. Lalu kita dapat mengurangi gejala berat dari penyakit. Seperti kalau kita vaksin COVID-19, maka kita tidak akan mengalami gejala berat dari COVID-19. Lalu kita juga dapat melindungi orang lain, karena dengan menggunakan vaksin dapat mencegah penyebaran dari suatu penyakit tersebut. Lalu kita juga dapat membantu melindungi generasi selanjutnya. Itu saja penjelasan dari kami. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Saudari Salsa, apakah penjelasan dari kami dapat menambah wawasan Saudari Salsa mengenai apa itu COVID-19 dan vaksinasi? Sangat menambah wawasan. Karena awalnya saya cuma kira kalau misalnya vaksin itu tuh cuma ada 2 jenis kalau nggak salah. Saya cuma tahu Sinopharm yang saya pakai kemarin, yang 2 kali dosis itu. Terus sama ini, satunya Sinovac itu. Ternyata ada 4 ya? Jadi saya menyebutkan ada 5. Gitu. Oh, 5 ya. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber atas jawabannya. Lalu untuk mengakhiri sesi wawancara pada sore hari ini, saya sebelumnya ingin berterima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber karena telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara bersama kami. Saya dan Saudari Eni pun pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga karena sudah mempersilakan saya untuk lebih tahu tentang COVID-19 dan vaksin, dan juga saya jadi lebih berhati-hati kalau misalnya keluar, jadi memakai masker yang benar, terus juga menjaga jarak. Itu. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali kepada Saudari Salsa.